Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para bapak, para ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah SWT. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya singgung apa yang menjadi keinginan saya dari beberapa waktu yang lalu, yang menjadi unek-unek saya untuk saya sampaikan kepada antum semuanya, sedikit mengulas apa yang sudah secara berurutan dibacakan oleh imam kita sholat tadi, Ananda Ustadz Matahari. Mohon maaf Ustadz ya, saya sebut Ananda ya. Di sisi umur beliau ini termasuk umur-umur anak saya. Apalagi konon sebelum beliau pernah jumpa sama saya langsung, sering mendapatkan berita-berita mengenai saya dari almarhum bapak mertuanya itu sahabat saya, Bapak Jadnan. Begitu Ustadz ya. Masya Allah. Bagi yang paham apa yang dibaca oleh imam tadi setelah Al-Fatihah secara berurutan, subhanallah, semakin kita mendapatkan gambaran jelas dan semakin pula menambahkan insya Allah kekhusyuan kita sholat kalau paham. Karena ayat-ayat yang dibaca secara berurutan tadi adalah mengisahkan hamba Allah, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Mulai dari lahir, kemudian dihanyutkan di sungai Nil, kemudian dipungut oleh keluarga Raja Mesir, kemudian dipelihara, dijadikan anak angkat, kemudian setelah besar sampai terjadi perkelahian antara sukunya Nabi Musa atau sukunya Musa dengan sukunya Fir'aun. Maka Musa membantu sukunya dia sendiri atau golongan sendiri. Akhirnya dijotos itu musuhnya, yaitu dari keluarga atau suku Fir'aun sampai mati. Kemudian pihak kerajaan tidak terima, kemudian akan dikejar. Musa kemudian lari ke Madian, ketemu dengan dua perempuan adik-beradik yang lagi menggembala ternaknya, ingin meminumkan ternaknya. Tapi sudah didahului oleh orang-orang yang lain, sehingga dua perempuan tadi harus menunggu, sabar. Padahal dalam satu riwayat, setelah ternak-ternak mereka yang orang-orang penggembala tadi selesai, kemudian ditutup itu sumur dengan tutup yang luar biasa berat. Tapi waktu itu Musa memperhatikan, kemudian bertanya kepada dua perempuan, kamu lagi ngapain? Wahai saudari-saudariku, tuh saya menunggu mereka selesai meminumkan ternaknya, baru kami akan minum. Tapi ketika Musa melihat itu sumur ditutup, langsung dibantu, diangkat itu Musa, luar biasa. Musa itu kekuatannya dalam satu riwayat lebih dari 10 orang yang kuat. Kemudian setelah
dibantu menemukan, kemudian perempuan tadi pulang mengadu kepada ayahandanya, yang tidaknya adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Curhat anak itu, kemudian salah satu putrinya suruh manggil itu Musa, mau dikasih upah meminumkan, kan begitu ceritanya. Rupanya singkat cerita kemudian malah justru ditawari untuk dijodohkan salah satu putrinya tadi. Subhanallah, hadiah. Jadi musibah membawa berkah, kata orang. Dikejar-kejar oleh bala tentara Firaun, lari ketemu dengan Nabi Syuaib, kemudian dijadikan menantu dengan mahar tertentu, yaitu menjadi penggembala kambing sekian tahun lamanya. Sampai akhirnya setelah berkeluarga, setelah selesai ditunaikan maharnya, kemudian dibawa itu keluarganya, barulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Subhanallah. Itu artinya kalau kita bisa memahami makna kandungan dari ayat Allah yang dibaca oleh kita sendiri maupun oleh imam ketika kita, itu insya Allah akan menambahkan kehusuan sholat kita. Maka jangan pernah bosan, kita terus belajar dan belajar dan belajar. Baik. Pada kesempatan malam hari ini, saya memang sudah sengaja membawakan satu kisah. Mungkin di antara antum sudah pernah membaca, pernah mendengar, tetapi kisah ini memang cukup menarik dan saya secara pribadi tidak pernah bosan baik membaca maupun mendengarkan kisah tersebut. Begini kisahnya. Pada suatu waktu di kota Madinah itu terdengar hiruk pikuk. Ini tidak ada hubungannya dengan Nabi Musa ya, tidak ada. Gemuruh, seolah-olah kota Madinah diserbu oleh segerombolan perampok. Sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, terkejut. Ada apa itu? Kok suara di kota Madinah gemuruh kayak ada perampok mau nyerbu kota Madinah? Begitu. Jadi ketika Ibunda Aisyah melongok ke jendela rumah beliau, yang kalau kita pernah ke sana ke Madinah itu sekarang di kuburnya Rasulullah dan Abu Bakar maupun Umar bin Khattab itu rumah Bunda Aisyah. Melongok, ada ibu, ada apa itu kok suara gemuruh? Seolah-olah kota Madinah diserbu oleh gerombolan perampok. Di sebelah sana ada yang mendengar, oh bukan Bunda, itu bukan segerombolan perampok yang akan menyerbu kota Madinah. Loh apa? Itu kafilahnya Abdurrahman bin Auf baru sampai dari kota Syam. Ternyata suara kafilah gemuruh. Kenapa sampai mengeluarkan suara yang cukup menggegerkan kota Madinah? Karena iring-iringan kafilah dagang Abdurrahman bin Auf itu bukan hanya 1, 2 ekor, 3 ekor unta, tetapi 700. Kalau sekarang 700 kontainer. 700 kontainer kalau sekarang. Karena kendaraan muatan barang-barang waktu itu yang paling banyak muatannya unta. Jadi kalau sahabatkan sekarang 700 kontainer, bayangkan gemuruhnya 700 kontainer beriringan masuk kota Madinah. Kalau waktu itu untanya Abdurrahman bin Auf. Oh, kafilahnya Abdurrahman bin Auf, kata Bunda Aisyah bergumam. Oh ya. Aku jadi teringat pada suatu waktu Rasulullah SAW pernah bersabda yang saya tidak pernah lupa. Apa kata beliau Rasulullah SAW? Ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannah atfah. Aku melihat Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya dengan merangkak. Merangkak. Kenapa? Dan kenapa? Karena banyaknya ujian harta yang diberikan oleh Allah kepada Abdurrahman bin Auf. Padahal
Harta yang dimiliki Abdurrahman bin Auf itu tidak pernah sampai hatinya, cukup sampai tangan. Habis itu dilepas untuk infak fisabilillah. Tetapi masih ada dalam keadaan takut kalau dengan harta yang banyak itu tertinggal dengan iringan kafilah sahabat-sahabatnya yang lain ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu di kota Madinah. Belum lagi dalam riwayat yang lain ketika terjadi program jihad fisabilillah, tidak tanggung-tanggung. 500 kuda perang diinfakkan di jalan Allah. 500 kuda perang. Kalau sekarang kira-kira 500 tank kira-kira gitu ya. 500 tank. Belum lagi yang lain. Pernah 1.500 unta diinfakkan dalam program jihad fi sabilillah. Itu Abdurrahman bin Auf. Siapa sih dia itu? Siapa Abdurrahman bin Auf itu? Mari kita renung sejenak. Kita kembali pada sebelumnya, yaitu ketika ada di kota Mekah. Sebab waktu tadi saya ceritakan tadi waktu sudah di Madinah, Rasulullah sudah wafat. Tapi kita kembali surut ke belakang ketika masih berada di Mekah pada awal-awal Islam. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu masuk Islamnya diajak oleh sahabatnya sesama pengusaha, yaitu Abu Bakar. Kita tahu di luar rumah tangga Nabi yang mengimani Rasulullah Muhammad SAW yang diutus oleh Allah pertama kali Abu Bakar. Di luar rumah tangga Nabi. Kalau dalam rumah tangga siapa? Ibunda Khadijah. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang umurnya waktu itu baru 10 tahun kira-kira. Dan kemudian pelayan dan lain-lain. Tapi di luar keluarga itu yang pertama kali Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar itu paham betul apa yang selalu dilakukan oleh Muhammad sebelum diangkat menjadi bayi. Orang yang selalu bisa dipercaya, yang jujur, yang tidak pernah bohong, yang tidak pernah dusta, yang amanat dan lain-lain. Sesuatu yang mulia akhlaknya. Maka ketika Rasul diangkat jadi nabi, Abu Bakar langsung beriman, tidak ragu-ragu. Dengan imannya Abu Bakar mengajak sahabat-sahabatnya, koleganya, termasuk tajir-tajir pada waktu itu, di antara Abdurrahman bin Auf, para pedagang. Masuk Abdurrahman. Tapi ingat, setiap siapapun yang pada awal Islam masuk Islam, ikut Muhammad, mesti mengalami gangguan dari orang-orang kafir musyrik Quraisy. Itu mesti, termasuk Abdurrahman bin Auf. Gangguan yang menyakitkan, gangguan yang menyedihkan, gangguan yang menyusahkan, itu sunatullah. Kalau kita, alhamdulillah, kita Islam sejak bayi, sejak kecil, dan tidak merasakan gangguan. Tapi ingat, boleh saja suatu waktu kita akan ada gangguan, dan itu ujian dari Allah. Allah tidak akan biarkan kita mampu beriman kemudian tanpa diuji, mesti diuji. Kembali kepada Abdurrahman, sampai dengan gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, akhirnya pada saat ini saya singkat ya, kalau saya bicara seperti usulannya tadi panitia tadi sampai menjelang subuh katanya, saya tidak mau. Tadi siapa tadi yang mengumumkan tadi ya? Nggak usah sampai menjelang subuh, nanti kita capek nanti. Singkat saja, yang pokok-pokok, biar kita bisa mengambil pelajaran. Maka termasuk diantaranya Abdurrahman bin diminta atau diperintah oleh Rasul hijrah ke Abbasah, karena di sana ada raja yang adil, walaupun dia beragama Nasrani, bersama beberapa sahabat yang lain. Kemudian pulang
Kemudian hijrah lagi ke Habasyah sampai akhirnya pada suatu waktu perintah Rasulullah untuk hijrah ke Yastrib, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah yang sekarang. Apa yang diperlukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika dia di Mekah menjadi orang yang kaya raya, pengusaha yang sukses, maka ketika hijrah pun termasuk ke Madinah pada waktu itu atau Yastrib, asal namanya kota Madinah waktu itu, tidak bisa membawa barang apa-apa, disita oleh orang-orang Quraisy. Tidak bawa keluarga, tidak bawa harta, padahal hartanya melimpah ruah. Itu sebabnya dalam satu riwayat, setelah Rasulullah ada di lingkungan para sahabat baik kalangan Ansor maupun Muhajirin, Rasulullah itu mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin, termasuk Abdurrahman. Sahabat atau saudaranya Abdurrahman bin Auf dari kalangan orang adalah Sa'ad bin Rabi'. Mari kita dengarkan dialog di antara keduanya sahabat atau persaudaraan yang indah di dalam Islam. Saya sangat merindukan hal ini terjadi pada kita sekarang ini. Misalnya fulan dengan fulan dipersaudarakan, kemudian bagaimana tindak tanduk atau sikap di antara mereka yang bersaudara. Kata Sa'ad kepada Abdurrahman, "Wahai saudaraku Abdurrahman, ente kan tahu kan, saya ini termasuk orang yang kaya raya di Madinah, di Yastrib. Harta saya bagi dua, separuh untuk ente, separuh untuk saya. Satu lagi, saya punya istri lebih dari satu." Maaf ya bapak-bapak, ini Sa'ad bin Rabi' ini sudah mengamalkan, kalau bahasa keren sekarang, poligami. Saya punya istri lebih dari satu. Coba perhatikan dia dan istri saya, siapa di antara mereka yang menarik hatimu, aku ceraikan, setelah waktunya bisa nikah lagi atau selesai masa iddah selesai, ente nikahi. Ini tawaran seperti ini, kalau saya bayangkan hari ini sulit untuk kita dapati. Memang ada bapak-bapak yang punya istri lebih dari satu? Ya, sekali lagi, punya istri lebih satu itu pilihan, boleh ya boleh tidak, tergantung masing-masing. Saya tidak pernah menyuruh, tidak pernah ngelarang, karena memang itu syariat. Kalau mau tahu istri saya berapa, tanya Ustadz Matahari. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf ketika ditawari oleh sahabatnya, yaitu Sa'ad bin Rabi'? "Wahai saudaraku Sa'ad, jazakallah khair, semoga Allah memberkahi Anda, keluarga Anda, dan harta Anda. Tidak, saya hanya cukup tunjukkan saya di sini nih mana ada pasar." Minta ditunjukkan pasar. Kalau kita mungkin ya sudah, alhamdulillah, saya memang tidak bisa bawa barang apa-apa, jangankan separuh, sepertiga saja kita terima. Tapi Abdurrahman bin Auf punya rasa ifah di dalam hatinya, harga diri. Tawaran yang tulus ikhlas dari saudaranya ditolak dengan baik-baik. Ditawari harta separuh bukan sedikit. Kalau istilah nilai sekarang kira-kira miliaran. Lebih dari itu istrinya ditawarkan juga. Kalau ada yang menarik akan diceraikan, kemudian supaya dinikahi oleh Abdurrahman ketika selesai masa iddah. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf memilih, "Wahai saudaraku, tidak. Tolong tunjukkan saja kepada saya di mana di Yastrib ini ada pasar." Akhirnya dibawa ke pasar. Perhatikan. Itu. Kenapa? Dia memang ahlinya. Ahli dagang. Seorang tajir. Sampai boleh dikatakan ibaratnya, ketika pasir dipegang oleh Abdurrahman seolah-olah bisa serta-merta menjadi emas. Tetapi ingat, sekali lagi, harta Abdurrahman bin Auf tidak sampai ke hatinya, cukup sampai tangan, kemudian dilepas untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu sebabnya kalau tadi saya mendengar pengumuman yang insya Allah mulai paling kurang besok malam sudah ada program itikaf di masjid, ya kan? Kalau yang full bayar 200 infak. Nah, tadi bayar ya. Sekarang kita revisi. Infaknya 200 10 hari terakhir. Kalau ngalong 100 infaknya. Moga-moga besok ada yang namanya panitia menjadi para Abdurrahman bin Auf yang ada di Masjid Al-Hidayah ini. Apa? Bisik-bisik dengan panitia. Tolong gratiskan, umumkan, nanti kami bersama saudara kami beberapa orang yang akan menyiapkan dananya. Kan begitu? Setuju enggak? Setuju. Mari kita sama-sama berdoa, moga-moga besok pagi atau agak siang ada hamba Allah di jamaah masjid ini yang bisik-bisik dengan panitia supaya digratiskan itikaf. Karena itikaf itu perkara yang sangat-sangat penting di dalam Islam. Walaupun sekali lagi hukumnya sunnah, bukan wajib. Namun amat sangat rugi ketika kita ada kesempatan kita sia-siakan. Kembali kepada Abdurrahman bin Auf. Maka ketika Abdurrahman bin Auf ditunjukin pasar di Madinah, memang pesat usaha dagangnya menjadi makmur lagi. Dah lupa itu harta yang ditinggalkan di Mekah karena dia sudah diganti oleh Allah ketika ada di Yasrib atau Madinah dan menjadi orang yang kaya raya di Madinah. Sampai hampir seluruh penduduk kota Madinah tidak ada yang tidak pernah merasakan atau menikmati harta Abdurrahman bin Auf. Termasuk Utsman bin Affan. Ada Utsman bin Affan juga orang kaya ya, tapi pernah merasakan atau menikmati hartanya Abdurrahman. Kenapa? Karena Utsman bin Affan tahu harta Abdurrahman adalah halal dan bersih dan barokah. Urusan kerja, iya. Urusan jihad, oke. Abdurrahman bin Auf tidak pernah tertinggal dalam jihad fisabilillah. Boleh baik dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Jadi kalau kita merenung sosok Abdurrahman bin Auf itu, kalau tidak pas ibadah sholat di masjid, kemudian atau dagang atau jihad fisabilillah, itu kesibukannya. Sambil satu contoh, ketika perang Uhud, di mana suatu waktu kaum muslimin setelah ada sebagian dari pemanah di atas bukit Uhud yang indisipliner, kemudian dimanfaatkan oleh jenderal-jenderalnya kafir Quraisy pada waktu itu, yaitu dua jenderal, Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal, maka kaum muslimin porak-poranda, lari kocar-kacir. Sehingga hanya tinggal sedikit yang mendampingi Rasulullah SAW di perang Uhud tersebut. Termasuk diantaranya Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat yang lain, termasuk yang memegang bendera yaitu Mus'ab bin Umair. Hadiah dari Allah paling istimewa di perang Uhud ada dua yang didapat oleh Abdurrahman bin Auf. Kalau luka-luka di badannya memang tidak kelihatan karena dia pakai baju. Tetapi yang nampak adalah yang pertama, setelah perang Uhud, kalau jalan sudah tidak bisa jalan dengan normal, yaitu pincang. Karena salah satu kakinya kena senjata musuh. Yang kedua, setelah perang Uhud usai, maka banyak gigi seri yang rontok, rompal. Setelah itu kalau bicara tidak pernah bisa fasih, artinya cedal. Tapi itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi Abdurrahman bin Auf di hadapan Allah. Hadiah istimewa. Belum lagi ketika melihat sahabatnya si Mus'ab bin Umair yang memegang bendera sampai syahid di jalan Allah. Maka ketika Abdurrahman ingat Mus'ab bin Umair, tidak pernah bisa tertawa. Apa? Menangis, meneteskan air mata. Pada suatu waktu Abdurrahman bin Auf setelah jaya-jayanya Islam undang makan
Misalnya orang-orang Arab ini kebiasaannya kalau Jumat suka ngundang makan jamaah masjid atau tetangga-tetangga, baik yang miskin maupun yang kaya. Begitu hidangan sudah disiapkan oleh Abdurrahman bin Auf tentunya dengan keluarganya, para tamu sudah menikmati hidangannya, kemudian Abdurrahman bin Auf pun sudah ikut ngambil, tetapi langsung mau disuap berhenti, kemudian melelehkan air mata. Sampai teman dekatnya, Abu Muhammad, panggil julukannya, kunyahnya Abu Muhammad. Abu Muhammad, kenapa Anda tidak jadi makan? Sedangkan kami, para undangan, sudah menikmati hidangan Anda yang luar biasa nikmat. Aku teringat saudara kita Mus'ab bin Umair. Kenapa? Abdurrahman tahu persis bagaimana Mus'ab bin Umair ketika belum masuk Islam dan setelah masuk Islam sampai syahid di perang Uhud, tahu persis. Kenapa? Karena Abdurrahman tahu Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam menjadi seorang pemuda yang tampan, ganteng, dimanjakan oleh orang tuanya dan keturunan kaya raya, bangsawan. Tetapi setelah Islam belum pernah menikmati manisnya dunia di dalam Islam sampai syahid di perang Uhud. Itu sebabnya Abdurrahman tahu betul ketika ingin makan enak, ingat tidak jadi makan, melelehkan air mata. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, bapak-bapak, ibu-ibu? Moga-moga ketika Allah uji kepada kita dengan adanya harta yang mungkin lebih atau melimpah, maka tolong jangan sampai harta menjadikan majikan bagi kita, tapi jadikan harta itu menjadi budak bagi kita. Jangan pernah sampai ke hati kita, tapi cukup sampai tangan, karena kita yakin bahwa nanti yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita, bagi yang diberi harta yang banyak, dari mana kau dapat dan untuk apa harta tersebut kamu keluarkan. Maka mari kita ingat renung bahwa Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 262, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma ratbima adzawal mana wala adza lahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta najizan Allah dan tidak diikuti dengan menyebut-nyebut pemberian kepada seseorang sehingga juga tidak sampai menyakiti yang diberi, maka pahala akan didapat dari Allah. Allah akan berikan pahala dan tidak ada rasa takut maupun rasa sedih hati di dalam hati. Itulah contoh potret Abdurrahman bin dan orang-orang yang seperti itu. Moga-moga ada jamaah Al-Hidayah Serdang Kemayoran ini menjadi Abdurrahman bin Auf yang baik diam-diam maupun terang-terangan dengan senang hati menginfakkan paling kurang sebagian hartanya, apalagi untuk menutup program iktikaf yang insya Allah akan dimulai besok sore dan sampai akhir Ramadan. Kalau Allah kehendaki tidak ada perkara yang sulit, tinggal bagaimana nanti kita selalu berharap kepada Allah SWT agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita amalkan menjadi buah di hadapan nanti, yaitu di akhirat, terutama di hadapan Allah. Tuhan takut sekali Abdurrahman kalau dengan harta yang banyak nanti akan menjadi penghalang untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain, yaitu masuk surga. Padahal Abdurrahman adalah seorang sahabat yang terpasti dijamin masuk surga. Satu lagi, masalah jabatan atau pangkat tidak pernah tergiur oleh Abdurrahman bin Auf. Contoh, kita ingat ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin dan menjelang wafatnya, ditunjuk oleh Umar bin Khattab termasuk salah satu dari 6 anggota Majelis Syuro yang di situ berhak dipilih menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab wafat. Tapi dengan diunjukkan 6 orang itu, Abdurrahman sudah meletakkan haknya. Kata dia,
Aku lebih suka pisau yang tajam diletakkan di leherku, kemudian ditekan sampai tembus ke belakang. Itu aku lebih suka daripada aku menerima jabatan sebagai kepala negara pengganti Umar bin Khattab. Itu kalau sekarang kira-kira bagaimana? Berebut kan? Ini orang yang begini dalam Islam. Kampanye dulu habis duit. Setelah tidak terpilih stres. Naudzubillah min dzalik. Abdurrahman bin Auf itu bersama 5 sahabatnya termasuk Utsman, Ali, ya, Zubair bin Awam, itu 5 pasang mata melotot untuk menunjuk Abdurrahman bin Auf menjadi pengganti Umar bin Khattab, tapi ditolak dengan baik. Maka istimewanya akhirnya 5 orang tersebut menyerahkan amanat yang siapa yang mau dipilih di antara yang 5 orang ini oleh Abdurrahman bin Auf. Itu sebabnya Abdurrahman Salah mengkaji dengan berbagai latar belakang dan berdasarkan dengan track record masing-masing, menunjuklah Utsman bin Affan menjadi pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Apa pelajaran kita ambil? Masalah jabatan atau pangkat tidak pernah tergiur, terpikir dalam benaknya. Dia hanya ingin ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sekelumit kisah singkat saya cuplik sedikit saja karena memang tidak mungkin untuk panjang cerita sampai sekian lama, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua fidini wa dunya wal akhirah. Cukup sementara itu saja dulu. Moga-moga kita masih dipertemukan lagi oleh Allah SWT di akhir waktu. Dan segala silap salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Moga-moga antum semua dan kita semua, terutama jamaah Masjid Al-Hidayah dan kaum muslimin yang lain, semua mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Allahumma amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.